semua yang ada yang hakiki kecuali Allah, karena keberadaan selain Allah semuanya tidak ada yang hakiki, semua majazi. Keberadaan selain Allah, ingat, keberadaannya itu tidak ada yang hakiki. Keberadaan wujud yang hakiki hanyalah wujud Allah. Wujud selain Allah diwujudkan oleh Allah. Yang diwujudkan itu tadinya tidak wujud, tadinya adam. Kenapa jadi wujud? Karena diwujudkan oleh zat yang maha wujud, yang wujudnya hakiki, ya. Nah, tidak ada yang wujud hakiki kecuali Allah. Makna la ilaha illallah juga bahwa tidak ada zat yang bersifat dengan segenap sifat kesempurnaan, yang disucikan dari segenap sifat kekurangan, illallah, kecuali Allah. Ini mana la ilaha illallah. Allah, Allah, Allah. Ini tahlil namanya. Ada tahlilnya hati, ada tahlilnya lisan. Tahlilnya lisan mengucapkan la ilaha illallah. Tapi tahlilnya hati yang tadi. Ketika hati bertahlil, maka hati ini menembus penglihatannya kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah sampainya. Semua alam semesta semuanya dilewati, ditembus semuanya, sampailah pandangan hati kepada zat yang menciptakan alam semesta ini, zat yang mengurus alam semesta ini, zat yang mengatur segala suatu alam semesta ini, zat yang menciptakan segala suatu alam semesta ini, yang menghendaki segala situasi kondisi alam semesta ini. Dialah Allah, la ilaha illallah. Ketika hati bertahlil, lenyap semua makhluk dari hati. Ketika hati bertahlil, lenyap, ingat, semua keadaan lenyap. Yang ada hanyalah Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Ketika hati bertahlil seperti itu, selain Allah dinafikan, la ilaha, selain Allah dinafikan, selain Allah dinafikan. Tidak ada zat yang hakiki, tidak ada sifat yang hakiki, tidak ada perbuatan yang hakiki, tidak ada asma nama yang hakiki, illallah, kecuali Allah. Tidak ada wujud yang hakiki illallah, kecuali Allah. Allah, 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 Allah. Itu ketika hati bertahlil.
Kalau lisan bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Insyaallah. Allah 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 Allah. Kalimat tauhid juga banyak yang lainnya, seperti istighfar, seperti hauqalah, mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah Allah. Ada hauqalahnya hati. Hauqalahnya hati bahwa hati sedikit pun tidak punya perasaan dan tidak punya pengakuan bahwa saya memiliki, saya bisa, saya tahu. Dan hati juga meyakini bahwa selain Allah tidak ada yang punya kepemilikan yang hakiki, tidak ada yang punya pengetahuan yang hakiki. Tidak ada yang punya kemampuan yang hakiki. Illallah, kecuali Allah. Illa billah, kecuali oleh Allah. Ini hauqalahnya hati, la haulanya hati. Beda dengan la haula ini. La haula ini la haula wala quwata illa billahil alil azim. La haulanya hati. Sama sekali tidak ada perasaan. Perasaan saya tahu, saya punya, saya bisa. Perasaannya enggak ada. Ini la haulanya hati. Kadang lisan ini berbeda dengan hati. Ini punya saya, ini tangan saya tahu, saya bisa, kan? Orang yang hatinya sudah bisa la haula, lisannya boleh jadi bilang seperti itu. Ini punya saya tahu, saya bisa, oleh saya, kan? Tapi hatinya bersih daripada pengakuan saya bisa, saya tahu, punya saya, oleh saya, tidak ada sama sekali. Salah. Karena hatinya sudah bisa hauqalah. Allah 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 Allah. Tahlilnya hati, tasbihnya hati, takbirnya hati, tahmidnya hati, hauqalahnya hati, tak terbatas, sangat luas sekali, tidak terbatas. Maka ketika lisan menyebutkan satu daripada banyak jenis kalimat thayyibah, alam hatinya tidak seperti apa yang diucapkan oleh lisan yang terbatas itu, tidak terbatas. Masya Allah. Ketika lisan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hatinya tidak seperti apa yang diucapkan oleh lisan yang sangat terbatas itu. Hatinya sangat luas sekali pandangannya. Hatinya sedang ngambah, menjelajah, ya. Allah 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 Allah.
Makanya bahwa pujian itu bisa terbatas ketika masuk kepada makom-makom yang lain. Ini semuanya adalah uzur. Uzurnya uzur yang matlub syar'an. Uzur yang memang dituntut secara syarak. Artinya kita bukan hanya memuji saja, tapi kita harus tahlil, tapi kita harus tasbih, tapi kita harus takbir, tapi kita harus hauqalah, ya banyak. Bahkan semua makom ini harus dijelajahi oleh kita. Semua makom ini. Jangan hanya satu makom saja, harus dijelajahi semuanya. Makanya keberadaan orang-orang yang menjelajahi makom-makom yang agung itu, situasi kondisinya suka berubah-ubah. Sewaktu-waktu ada di makom tahmid, memuji Allah. Orang yang hatinya ada di makom tahmid, memuji Allah, hatinya sedang menjelajah kepada semua kebaikan Allah yang tidak terhitung. Sehingga hatinya terus takjub dengan kebaikan Allah. Baik kebaikan Allah kepada dirinya maupun kepada makhluk Allah yang lainnya. Hatinya selalu riang gembira dengan kebaikan Allah. Hatinya selalu memuji kepada Allah atas segala kebaikannya. Ini orang yang sedang ada dalam maqam tahmid. Hatinya selalu bahagia. Ada orang yang sewaktu-waktu bergeser dari makom tahmid itu, ya, ke makom tasbih. Apa makom tasbih itu? Orang awam menganggap tasbih itu hanya mengucapkan subhanallah. Lah, tidak. Itu lisan. Lisan itu terbatas. Subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Itu artinya subhanallah, maha suci Allah. Tapi hati orang yang sedang ada di makom tasbih menjelajah kemahasucian Allah. Maha suci Allah itu dari apa? Maha suci Allah itu dari semua sifat kekurangan. Allah maha suci dari seluruh sifat kekurangan. Sifat kekurangan itu sifat makhluk. Artinya Allah maha sempurna. Allah bersifat dengan segenap sifat kesempurnaan.
Allah. Sehingga tidak ada kurang di Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Di zat Allah tidak ada kurang, di sifat-sifat Allah tidak ada kekurangan. Ingat, di af'al Allah, perbuatan Allah nggak ada kekurangan. Allah punya sifat wujud, adanya Allah nggak ada kekurangan, kan? Beda dengan ada makhluk ada kekurangan. Apa ada kekurangan makhluk adanya? Diadakan, itu kekurangan, kan? Apa kekurangan keberadaan makhluk? Kekurangan keberadaan makhluk diantaranya diadakan. Makhluk ini tidak bisa ada kalau tidak diadakan oleh Allah yang maha ada. Nah, keberadaan makhluk itu ada nukson, ada kurang. Apa kekurangannya diantaranya? Kekurangannya keberadaannya diadakan. Yang diadakan itu jelas kurang, kan? Yang diadakan itu artinya dia tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa. Namanya juga diadakan, jelas kurang. Seluruh alam semesta keberadaannya pasti kurang, karena keberadaannya diadakan. Tahu apa yang diadakan? Bisa apa yang diadakan? Punya apa yang diadakan? Semua makhluk, ini nukson. Allah itu yang maha ada, yang maha adanya itu nggak ada kekurangan. Keberadaannya tidak diawali dengan tidak ada, keberadaannya tidak ada akhirnya, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Karena kalau keberadaan yang ada awalnya atau keberadaan yang ada akhirnya, berarti keberadaannya kurang, cacat. Nah, keberadaan Allah tidak ada cacat, tidak ada kurang. Kidamnya Allah tidak ada kurang, baqanya Allah tidak ada kurang, kan? Hayatnya Allah tidak ada kurang, samanya Allah tidak ada kurang, basornya Allah nggak ada kurang, ilmunya Allah nggak ada kurang, kudratnya, kekuasaannya, kehendaknya, itu kan nggak ada kurang. Firmannya Allah nggak ada kurang, semua sifat-sifat Allah nggak ada kurang. Ini tasbihnya hati itu menjelajah semua, kan? Sifat-sifat Allah dijelajahi. Ketika hati bertasbih, beda dengan lisan bertasbih. Ketika hati bertasbih, pasti hati ini akan menjelajah kepada maha sucinya zat Allah, maha sucinya semua sifat Allah, maha sucinya semua af'al Allah, maha sucinya semua asma Allah. Lisannya bilang subhanallah, 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 subhanallah. Hatinya tidak seperti itu. Hatinya menjelajah semua. Masya Allah. Maha sucinya Allah itu dijelajahi semua. Maha suci, zatnya, sifatnya, afalnya, wujud, kidam, baqo, mukhalaf, semuanya dijelajahi semua. Ini tasbihnya hati orang-orang yang faham kepada makna tasbihnya. Beda dengan orang-orang yang awam. Orang-orang yang awam itu terbatas dengan kalimat.
Lisan la ilaha illallah, la ilallah. Begitu bagaimana hatinya? Hatinya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah. Tidak Tuhan selain Allah, tidak Tuhan selain Allah, tidak Tuhan selain Allah, tidak Tuhan selain Allah. Lisan mengucapkan Allah, Allah, Allah. Hatinya juga mengucapkan Allah, 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 Allah. Ini orang awam. Kalau orang awam seperti itu, sebatas itu. Tapi orang yang mengenal Allah, siapa Allah? Kan? Orang yang mengenal Allah begitu menyebut Allah, Allah, adzat, al-wajibul wujud, zat yang wajib adanya, al-muttasif bikulli kamal, yang bersifat dengan segenap sifat kesempurnaan, al-munazzah an kulli naqs, yang disucikan dari segenap sifat kekurangan. Begitu menyebut Allah, hatinya menjelajah. Lisannya menyebut Allah, hatinya menjelajah. Yang disebut dengan zikir hati, zikr qalbi, zikir sir, bukan hatinya menyebut Allah, 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 Allah. Di hati, hatinya Allah, 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 Allah. Itu zikirnya orang awam. Zikirnya orang yang faqih, yang yafqah anillah, mengerti Tuhan, mengerti Allah. Lisannya menyebut Allah, hatinya menjelajah. Lisannya menyebut la ilaha illallah, hatinya menjelajah. Ketika hati sudah bisa menjelajah, maka ucapan lisan ini, Masya Allah, ucapan lisan ini akan mendapatkan aliran asrar, rahasia dan anwar dari rahasia-rahasia asma Allah. Masya Allah, dari rahasia-rahasia sifat Allah ini akan mengalir kepada lisannya, akan mengalir kepada lisannya. Maka ketika hatinya sedang menjelajah, lisannya ini, ingat ya, akan penuh dengan asrar ilahiyah, anwar ilahiyah. Sehingga ada bahasa, istilah peribahasa orang Sunda, ada bahasa saciduh metu saucap nyata. Kenapa bisa manusia saciduh metu saucap nyata? Kan? Maka apa yang barusan dijelaskan memahamkan kita, ya pantas. Saciduh metu saucap nyata pantas. Karena ucapannya sudah penuh dengan asrar ilahiyah, anwar ilahiyah. Kenapa? Karena hatinya sedang menjelajah kepada Rabbnya Jalla Jalaluhu wahda. Maka lisan ngomong apa saja, ingat, harus hati-hati. Kadang-kadang canda menurut kita, ya, orang yang hatinya sedang menjelajah kepada Tuhannya, maka jasadnya, gerak-geriknya, ucapannya, tatapannya, pendengarannya, nafasnya penuh dengan asrar ilahiyah, penuh dengan anwar ilahiyah. Allah, 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 Allah. Allah, Allah. Sehingga ketika hatinya seperti itu, matanya bisa melihat kepada apa yang dirahasiakan oleh Allah kepada yang lain.
telinganya bisa mendengar kepada apa yang dirahasiakan oleh Allah kepada yang lain, penciumannya, semuanya. Ya, Allah, Allah, Allah. Lahirlah karomah-karomah, lahirlah karomah-karomah. Dunia yang begitu besar menjadi kecil, tangannya bisa sampai ya, ke masyrik, ke maghrib, pandangannya bisa sampai hatta sampai melihat alam barzakh, hatta sampai melihat takdir yang Allah takdirkan kepada si A dan si B, melihat alam hati. Banyaknya manusia nggak menjadi ruwet ya, bagi orang yang hatinya sedang menjelajah. Allah, suaranya bisa sampai ke lubuk hati, suaranya bisa sampai ke alam-alam lain, suaranya bisa sampai ke tempat yang sangat jauh, sehingga kita sering mendengar karomah-karomah para aulia-aulia Allah seperti itu. Allah, 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 Allah. Nah, ini maqamat ini, maqam-maqam ini para arifin, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Beliau-beliau ini sering berpindah-pindah dari satu maqam ke maqam lain, ya, dari satu hal ke hal lain, berpindah-pindah. Allah, Allah, Allah. Dan semua maqam-maqam tersebut adalah makom-makom yang sangat agung sekali, sangat agung. Allah, sehingga kadang senyum, kadang menangis, kadang merasa sedih, kadang merasa bahagia, kadang merasa malu, kadang merasa takut. Ya, itulah keadaan para arifin. Namun hubungannya semua dengan Allah. Berbeda dengan orang yang tidak ma'rifat kepada Allah, sama berpindah-pindah, namun hubungannya dengan makhluk. Kadang bahagia dengan makhluk, kadang sedih karena makhluk, kadang malu oleh makhluk, kadang takut oleh makhluk, gitu kan? Sama. Tapi tidak ada hubungan dengan Allah Jalla Jalaluhu. Tangisan secara zahir orang yang ma'rifat kepada Allah dan orang yang kafir sekalipun ketika menangis mirip, sama. Senyumnya sama, ketawanya sama, sama, zahirnya sama. Apa yang membedakan? Hubungan hatinya, hubungan hatinya, ini yang membedakan. Dan hubungan hati ini tidak bisa dilihat oleh yang lain. Kita tidak bisa melihat yang lain. Allah, 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 Allah. Kadang kita melihat orang itu bahwa orang tersebut orang gila, ya. Karena apa? Karena kita melihat zahirnya saja.
maka kita tidak boleh suudzon kepada siapapun dalam keadaan apapun. Kewajiban kita adalah mendirikan pengabdian kita kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, membangun hubungan kita dengan Allah dengan sebaik-baiknya. Ini kewajiban kita yang pertama. Lalu yang kedua, kewajiban kita adalah amar bil ma'ruf nahi anil munkar wa da'wah ila Allah. Ya, wal ihsan ilal khalq, adalah merintah kepada yang lain kepada kebaikan dan melarang dari segala kemunkaran dengan cara yang baik. Apa dengan cara yang baik? Dengan akhlak yang mulia, dengan mau'idhah hasanah, dengan contoh-contoh yang baik, dengan bagusnya silaturahim, ya, dengan berbuat ihsan kepadanya. Nah, ini amar ma'ruf nahi munkar itu seperti itu. Begitu pula dalam dakwah, mengajak yang lain. Ini kewajiban kita. Bukan merupakan kewajiban kita memberi hidayah kepada yang lain, tapi kewajiban kita adalah menyampaikan. Bukan kewajiban kita mengklaim si A ahli surga, si B ahli neraka. Tidak. Tapi kewajiban kita adalah terus berdakwah. Itu kewajiban kita. Urusan memberikan hidayah urusan siapa? Allah. Memasukkan ke surga ke neraka urusan siapa? Allah. Urusan Allah. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah atas segenap karunia-Nya. Alhamdulillah, wabil khusus atas hidayahnya dan taufiknya kepada kita, kepada hal-hal yang Allah ridhai. Hal-hal yang Allah ridhai, yang berdasarkan ilmu yang sahih. Hal-hal yang Allah ridhai harus berdasarkan ilmu yang sahih, yang bersumber dari Quran, bersumber dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hal-hal yang Allah ridhai itu bukan menurut prediksi kita. Prediksi kita Allah ridho, prediksi kita Allah tidak ridho, bukan. Tapi yang Allah ridho itu menurut
dasar-dasar ilmu Allah ya, yang sahih. Allah, dan juga dengan sanad ilmu, mata rantai ilmu yang tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahih menurut kita semata, tapi yang tersambung. Allah, bukan cuma tersambung itu hanya lafadznya saja, tapi juga dengan maknanya. Ada orang hafal lafadz tapi tidak memahami makna. Ada orang yang lafadznya hadis Quran tersambung sampai Nabi, tapi maknanya tidak tersambung kepada Nabi. Oh, Nabi tidak seperti itu, kan? Memaknai apa yang Nabi sabdakan tidak seperti apa yang kamu maknai. Kalimatnya sama, tapi maknanya yang tidak sama. Ini makna tersambung. Termasuk tersambung itu sampai kepada pelaksanaan pengamalannya, tersambung kepada Rasulullah SAW. Karena ilmu ini tidak semata-mata hanya untuk diketahui saja, tapi ilmu ini untuk diamalkan pula. Ada yang tersambung ilmunya, amalnya tidak tersambung. Hafal Qurannya, hafal hadisnya, faham maknanya, tersambung sampai Rasulullah SAW, tapi praktek dalam kehidupannya tidak tersambung. Praktek kehidupannya seperti iblis, kan? Praktek kehidupannya seperti iblis, tapi ilmunya sampai ke Nabi, fahamnya benar sampai ke Nabi, kan? Jadi yang harus tersambung itu, sanad yang tersambung kepada Nabi itu harus tuntas, dari mulai keilmuan sampai pengamalan. Termasuk bagian dalam pengamalan itu adalah akhlak. Termasuk bagian dalam pengamalan itu adalah dakwah. Dakwah juga harus mengikuti bagaimana cara dakwahnya Rasulullah. Amar bil ma'ruf nahi munkarnya juga harus tersambung kepada Nabi. Keterangannya sudah oke, hadis Qur'annya sudah oke, pemahamannya sudah benar, tersambung kepada Nabi SAW. Tapi pelaksanaan amar bil ma'ruf nahi anil munkar, kan, tidak tersambung kepada Nabi, tidak sesuai dengan bagaimana Nabi beramar ma'ruf, bernahi munkar. Harus tersambung kepada Nabi. Termasuk juga taklim, yakni mengajarkan keilmuan ini. Taklim itu mengajarkan keilmuan. Termasuk tarbiyah mengajarkan amaliyahnya, prakteknya. Begini nih prakteknya, beda ta'lim dengan tarbiyah. Kalau ta'lim dari kata ilmu, ilmu itu pengetahuan, hanya sebatas mengajarkan pengetahuan. Beda dengan tarbiyah, tarbiyah itu amaliyah, langsung praktek dengan amaliyahnya. Tarbiyah, kalau kita hanya ta'lim saja kepada istri dan anak, kan, maka istri dan anak hanya sampai kepada martabat mengerti, faham, hafal, tapi tidak bisa melakukan apa yang dia faham. Kalau kita ingin menjadikan anak kita, istri kita, murid kita, mustami' kita sampai kepada titik pengamalannya, tidak cukup hanya dengan ta'lim saja, tapi harus dikasih contoh oleh kita. Tarbiyah harus dikasih contoh, ibadahnya harus dikasih contoh, akhlakul karimahnya harus dikasih contoh,
Nggak bisa hanya nasihat saja, kamu harus benar, kamu harus begitu, begini ayatnya, begini hadisnya, oh riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Tidak cukup seperti itu, tidak cukup. Allah 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 Allah, semuanya harus tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allah Allah. Maka kuatnya agama, kuatnya agama ketika sudah sampai kepada tarbiyah. Kuatnya agama sudah sampai kepada tarbiyah. Karena tarbiyah itu paling akhir. Tarbiyah itu paling akhir. Ya, keilmuan, ya, ta'lim, baru tarbiyah. Allah 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 Allah. Kalau belum sampai tarbiyah itu masih rawan berubah, ya, masih rawan, dan belum bisa menghasilkan buahnya, belum bisa menghasilkan rahasianya yang terkandung di dalamnya. Bahwa ajaran Islam ini kalau belum sampai kepada tarbiyah, hanya taklim, hanya nasihat, hanya perintahan, hanya dakwah semata, belum sampai tarbiyah, sampai praktek pengamalannya, maka tidak akan bisa membuktikan kehebatan Islam itu. Di mana kehebatan Islam? Bukan dalam ceramah, tapi dalam tarbiyah. Praktekan, ya, bukan dalam ceramah. Ratusan ribuan kali kita, ya, membacakan hadis sholawat, tapi sholawatnya tidak kita lakukan. Sholawatnya kita sedikit, hadis memperbanyak sholawat kita terus dengung-dengungkan, tulis, ya, di FB, tulis di WhatsApp grup ayatnya, keterangannya, kan? Tapi kita tidak menjalankan wirid sholawat tersebut. Berapa ratus, berapa ribu kali kita sholawat setiap hari. Lalu dari mana kita hasilnya? Kehebatan sholawat itu di mana? Kan? Kehebatan Islam ini bisa lenyap. Ingat, kekuatan Islam bisa rentan, kan? Ketika umat Islam tidak sampai kepada tarbiyahnya. Ya, hanya ilmiah saja, tidak sampai amaliyah. Orang-orang dulu dari zaman sahabatnya Rasulullah SAW, kenapa mereka menjadi manusia hebat? Kenapa orang-orang kafir semuanya segan, kan, melihat, ya, sahabat-sahabat Nabi? Bukan cuma kepada Nabi, sahabat-sahabat segan semua. Lalu para tabi'in disegani, para tabi'in disegani, terus para ulama-ulama Allah itu disegani. Orang-orang kafir saja segan melihatnya, ya. Dan semuanya memandang hebat, luar biasa.
Sehingga dulu orang-orang kafir mau masuk Islam itu karena melihat hebatnya Islam. Di zaman sahabat Nabi bukan melihat pedang, bukan melihat tombak, bukan karena ada ancaman, tidak. Nabi kerjanya dakwah. Ingat, bukan mengancam orang, bukan. Kalian kalau tidak masuk Islam akan kami bunuh, kalian kalau tidak masuk Islam akan kami bakar, kalian kalau tidak masuk Islam akan kami hancurkan perekonomiannya. Adakah dalam dakwah Nabi seperti itu? Ada enggak? Enggak ada. Nabi mengajak, mari mengenal Tuhan yang hak, mari beribadah kepada Tuhan, mari berakhlak mulia, kan? Mari kita berbuat kebaikan kepada semua makhluk Allah, kan? Menyayangi sesama makhluk Allah. Begitu? Belajar bersabar, belajar itu, semuanya mulia. Ajakan Nabi. Ketika orang-orang kafir tidak mau memeluk Islam, tidak mau mengikuti ajakan Nabi, Nabi tidak pernah mengancam kepada orang-orang kafir. Akan kami bunuh, akan kami bakar, akan kami hancurkan perekonomian, tidak pernah. Ingat. Menteror juga tidak pernah, apalagi sampai melakukan pembunuhan lah, tidak. Orang-orang kafir masuk kepada ajaran Islam, memeluk Islam bukan karena ancaman, karena tidak ada ancaman dari Nabi, ya, nggak ada. Bukan karena takut dibunuh, karena tidak ada pembunuhan dalam ajaran Islam. Bukan karena takut dijelek-jelekin, karena tidak ada dalam ajaran Nabi Muhammad SAW menjelek-jelekan siapapun, hatta non-muslim. Karena takut diteror, nggak ada di dalam ajaran Allah dan Rasulnya SAW ajaran meneror yang lain lah, tidak ada. Kenapa mereka orang-orang kafir memeluk Islam? Coba, justru karena mereka melihat hakikat kebenaran. Mereka melihat hakikat keagungan, mereka melihat hakikat keselamatan dan keberuntungan, kebahagiaan yang hakiki, yang abadi. Mereka lihat hanya ada dalam ajaran Nabi Muhammad SAW, hanya ada dalam ajaran Islam. Masya Allah, kemuliaan sifat, kemuliaan akhlak, kemuliaan perbuatan, kemuliaan niat, kemuliaan ucapan, kemuliaan pemikiran, ternyata hanya ada dalam ajaran Islam. Akhirnya mereka berbondong-bondong menghadap Rasulullah SAW untuk memeluk Islam. Pahami oleh kita semua. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Doa-doa yang Nabi ajarkan kepada para sahabat. Para sahabat langsung melakukan doa tersebut, sehingga semua doa-doa yang diajarkan oleh Nabi jadi semua dikubul oleh Allah. Orang-orang kafir melihat, ini ajaran apa? Kalau dia ngangkat tangan, jadi apa yang dia omongkan. Kalau dia ngomong A, jadi. Kalau dia ngomong B, jadi. Ini ajaran apa? Kata orang-orang kafir. Hebat sekali ini. Hanya dengan begini, ya Allah, berikan ini, ya Allah, jadi semua. Tuh kan? Ini gak bisa berbuah kecuali sampai kepada tarbiyah. Harus ada murabbi. Murabbi yang pertama adalah
para rasulnya Allah, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini murabbi yang pertama. Para sahabat murabba. Murabba itu apa? Yang ditarbiyah oleh murabbi, namanya murabba. Para sahabat itu bukan hanya mendapatkan ajaran secara ilmiah, pemikiran fikriyah saja dari Nabi, tapi sampai tarbiyahnya Nabi kepada para sahabat, sehingga para sahabat siang dan malamnya murabba, ditarbiyah oleh Nabi. Akhlaknya langsung digembleng oleh Nabi, amaliyahnya digembleng, wirid-wiridnya, doa-doanya siang malam digembleng oleh Nabi. Allah, para sahabat murabba. Dan tidak akan berhasil manusia, ya, kecuali dia harus masuk dulu kepada maqam murabba. Murabba itu apa? Ditarbiyah. Kalau kita ingin sampai kepada buahnya dalam beragama Islam ini, kan, lalu kita tidak mau berguru, kita tidak mau dididik oleh sang guru, kita tidak mau digembleng oleh guru, nggak akan sampai mati pun juga nggak akan sampai kepada buahnya. Saya mah cukup baca buku saja, lihat buku saja, kan sekarang sudah ada, kan, di YouTube, di internet, di Google, itu kan, udah ngajinya ke Mbah Google, jadi syekhnya Syekh Google, kan, ustadznya Ustadz Google, kan? Dia tidak punya murabbi. Murabbi itu apa? Yang mentarbiyah dia langsung, kan? Ditelaah oleh gurunya, yang benar, yang salah, terus dibina oleh gurunya, akhlaknya, amaliyahnya, wiridnya, segala macam, doa-doanya semua ditarbiyah oleh gurunya. Dia nggak punya, hanya baca buku doang, hanya nggak bisa, nggak akan sampai. Siapa murabbinya? Buku nggak bisa. Dia harus masuk dulu kepada fase dalam kehidupan yang disebut dengan fase murabba. Murabba itu ditarbiyah oleh murabbi. Kalau sampai kepada murabba, maka dia akan wasil, akan sampai kepada natijah, kepada buah natijah itu. Doanya akan dikabul karena natijahnya doa itu adalah kabul, kan? Keberkahan amaliyah, keberkahan akhlakul karimah, keberkahan, masya Allah, segala amal solehnya akan muncul barokahnya, terasa dohir. Barokah dari sholatnya, barokah dari berjamaah, dari sholat awal waktu berjamaah, sholawatan berjamaah, baca Quran, wirid Qurannya, itu kan, barokah itu, barokah ini akan terasa. Ini bahkan bisa melebar, mengalir kepada yang lainnya keberkahannya. Masya Allah, pakaiannya berkah, tempatnya berkah, kendaraannya berkah, rumahnya berkah, tanahnya berkah, airnya berkah, udaranya berkah. Akan lahir keajaiban-keajaiban yang akal ini akan sujud di hadapannya. Kenapa? Nggak sampai kalau dipikir dengan kekuatan akal. Masalah ini keberkahan dari ketakwaan, ini masalahnya keberkahan dari amal soleh. Akal ini tidak akan mampu menyelaminya, kan? Jadi seringkali akal ini, ya, beku, sehingga akal ini sudah nggak mengerti. Kok bisa ya, itu kan? Kok bisa? Semua orang-orang kafir melihat Rasulullah SAW dan melihat para nabi, lalu melihat para sahabat Nabi, melihat para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para wali-wali Allah, mereka akan berkata, kok bisa ya seperti ini? Karena kehidupan mereka selalu mencari faktor penyebab
yang bisa diserap oleh akalnya semata. Hari-harinya seperti itu. Maka ketika tidak ditemukan faktor penyebabnya, tapi kok bisa lahir akibatnya, faktor penyebabnya dari mana, kok bisa lahir akibatnya, buahnya ini, gitu kan? Ya sudah tidak bisa berpikir lagi, tidak bisa berpikir lagi. Kok bisa ya Nabi Muhammad seperti itu, kok bisa ya sahabat Nabi Muhammad seperti itu, kok bisa ya, gitu kan? Orang-orang yang beriman kepada Allah tidak seperti berfikirnya akal orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ingat, Allah itu tidak bisa disamakan dengan akal. Ingat, bahkan akal ini akan lumpuh untuk mengenal Allah dengan sesungguhnya. Allah, 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 Allah. Namun ketika akal ini taslim kepada Allah, sudah menyerah saja kepada Allah, sami'na wa ata'na, sudah menyerah saja kepada Allah, ya, percaya, yakin, teguh kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, taatlah kepada Allah. Nah, lahirlah berbagai keberkahan-keberkahan, yang mana keberkahan ini kalau difikir oleh akal, akal ini akan tumpul. Pahami oleh kita. Makanya dalam beragama Islam ini jangan menjagokan akal. Silahkan gunakan akal sebagai pendamping kita, tapi jangan menjagokan akal. Kenapa? Karena kalau menjagokan akal, kalian mau melihat karomahnya para wali, kalian mau melihat mukjizatnya para nabi, tumpul akal kalian. Akhirnya nanti jadi kayak orang kafir, ujungnya apa? Kok bisa ya begini? Kok bisa? Jadi tumpul gitu. Allah, Allah, Allah. Tapi kalau orang yang yakin kepada Allah, segalanya disandarkan kepada Allah, segalanya disandarkan kepada Allah, tidak mengaku saya bisa, saya tahu, saya punya, enggak, semuanya disandarkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Begitu datang warna-warni keberkahannya, sudah semuanya dari Allah kok. Kalau saya pikirkan akal saya, makanya ketika banyak yang bertanya nanti, kan, kepada orang-orang soleh, kepada para wali Allah, tidak akan dijawab secara akliyah. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Karena kalau mau dijawab secara akal, akalnya juga nggak akan mampu. Akalnya nggak akan mampu. Dah, kembalikan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Masya Allah, ya. Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah. Maka yang dibutuhkan dalam beragama itu yang pertama adalah yakin kepada Allah. Apa? Yakin kepada Allah. Nah, yang dibutuhkan itu yakin kepada Allah, iman kepada Allah. Yang kedua apa? Yang kedua adalah tawakal kepada Allah, menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah. Sandarkan segala sesuatunya. Yang pertama yakin kepada Allah.
Yang kedua, sandarkan, jangan diaku, jangan. Kalau diaku oleh kita, kita harus mencari faktor penyebab, terus menghubung-hubungkan sebab akibat, sebab akibat, sebab akibat, stres otak kita. Ketika kita bertawakal kepada Allah bahwa la haula wala quwata illa billah, semuanya oleh Allah dan semuanya milik Allah. Ingat, ketika hauqolahnya hati ini benar kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, maka akal ini tidak akan stres. Kenapa? Ya, akal ini akan istirahat. Begitu hati la haula wala quwata illa billah, akal ini akan istirahat. Tapi kalau hati ini tidak bisa la haula wala quwata illa billah, masih ngaku saya bisa, saya tahu, saya punya, kita akan ruwet terus, ya, akan ruwet terus aja cari faktor penyebab. Kenapa saya jadi begini? Kenapa? Akhirnya ya, stres orang karena hilang apa? Karena hilang uang 1.000 perak, sehingga dia masuk rumah sakit habis 100 juta. Gara-gara hilang duit 1.000 perak, padahal dia punya ratusan juta, dia punya miliaran. Kenapa? Karena dia terus memikirkan faktor penyebab. Ini duit yang 1.000 perak kok kenapa bisa hilang? Akhirnya dia cari-cari siapa orangnya, otaknya terus ke sana, tidak pernah melihat Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Ya, akhirnya dia celaka gara-gara apa? Itu kan stres. Tapi kalau segalanya disandarkan kepada Allah, jangankan hilang 1.000 perak, kan? Semua keluarganya hilang. Pulang hajian waktu kejadian tsunami Aceh, kan sudah banyak yang pergi haji tuh. Mereka pulang hajian, datang ke kampung halamannya, sudah menjadi lautan. Kotanya, kecamatannya, semuanya sudah menjadi lautan. Nggak ada rumah, nggak ada apa-apa. Keluarganya tidak ada. Semuanya disapu tsunami, semuanya pulang. Bayangkan, kalau hanya melihat faktor penyebab, ini penyebab, stres. Tapi ketika hati melihat semuanya oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah, sudah istirahat hati, otak ini istirahat, sudah nggak akan stres, Masya Allah. Maka hauqolah hati ini obat yang sangat mujarab. Hauqolah itu apa? La haulanya hati, tidak merasa tahu, tidak merasa bisa, tidak merasa punya. Semua oleh Allah, pertolongan Allah, petunjuk Allah, pemberian Allah, begitu aja terus ya. Begitu ada yang nyuri juga hatinya digerakkan oleh siapa? Oleh Allah. Ingin nyuri, padahal banyak yang bisa dicuri, tapi kenapa yang dicuri malah barang kita? Digerakkan juga, dikasih kemampuan badannya oleh siapa? Oleh Allah, kan? Oleh Allah, semua oleh Allah. Ingat, segala suatu kebaikan dan keburukan sudah ditulis oleh Allah di lauh mahfuznya, bahwa hari itu jam segitu milik kita yang itu akan dicuri oleh si anu. Bukan kebetulan, sudah ditakdirkan oleh Allah ya, di azalinya. Allah. Jangankan yang besar-besar seperti itu, jatuhnya air hujan, jatuhnya air dari atas ke bawah, semuanya tetesannya, itu netesnya sudah ada dalam lauh mahfuz. Dedaunan yang mengering, dedaunan yang jatuh, semuanya sudah ada dalam lauh mahfuznya.
sudah tercatat rapi, kan? Ditulis oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda. Allah, 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 Allah. Kalau akal kita hanya digunakan untuk mencari faktor penyebab saja, stres kita. Ketika hati ini dilahaulakan kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda, sudah rehat akal ini, ya sudah. Masya Allah. Banyak orang yang hilang uang miliaran tapi dia bisa senyum. Banyak orang yang hilang uang 1000 perak malah dia masuk rumah sakit, ya. Kembali semuanya kepada bagaimana pengolahan hatinya. Allah, 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 Allah. Cek urang Sunda mah, ya, cek urang Sunda, ya, tong loba teuing dipikir ku uteuk, tong loba teuing dipikir ku naon, ku uteuk, ya. Kalakah bejadu hulu kalakah bejadu hulu, tapi sing sampurna keyakinan ka Allah, terus sing tawakal ka Allah. Nanti wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Terus yang ketiga, rajin amal. Udah. Amanu wa amilus sholihat, amal we amal kagak da jadi, kagak da jadi. Ku Allah dijadikeun kayak gitu. Ari amalna eueuh barek jadi kumaha? Ada saya mah teu kaharti atuh da maunya ujug-ujug maunya saya sholat, ujug-ujug saya sholat bisa rezeki gampang, ujug-ujug gitu kan, kalau saya rajin ngaji, kalau saya rajin baca Quran gitu kan, ujug-ujug. Tong loba ngomong maneh, tong hantem dipikir kunaon, ku uteuk maneh kalaka bitu bejad hulu maneh, percaya henteu maneh ka pangeran geus sakitu. Ai maneh rumasan nyeun diri maneh, rumasan teu. Nah mungkin maneh aya mun eueuh nu ngayakeun, nah mungkin di alam dunia kabehanna jual ujuk-ujuk aya mun eueuh nu ngayakeun, nah mungkin ieu kabeh nikmat aya mun eueuh nu ngayakeun, ya. Nah mungkin ieu nikmat datang ka maneh mun eueuh nu ngadatangkeun. Nah mungkin ia kabeh teratur mun eueuh nu ngatur, nah mungkin ia terurus mun eueuh nu ngurus, ya. Percaya henteu ka pangeran kitu, percaya ka Allah teh geus, saya sok saranekeun kabeh ka Allah taala, tong diaku-aku ku maneh, kudu kumaha ceuk pangeran, ulah kumaha ceuk maneh. Cek pangeran kudu kieu ku ieu kudu salat, kudu puasa, kudu zakat, kudu itu, kudu ieu, lakonan kan. Tong hanteum loba da kumaha atuh abdi mah da kumaha, ulah loba kitu kieu. Maneh tong percaya karena uteuk maneh, kudu percaya karena janji pangeran maneh. Mun maneh percaya ke pangeran, ai maneh nyarane teh karena uteuk. Ai janji pangeran maneh mah di nomor 2keun, ai uteuk nomor 1keun, uteuk lagi benang nyen pangeran. Hantem we maneh mah, wah dalam mun teu usaha mah saya tuh indit mah teu imah, anger mah bisa dahar, mesin salat oge ai sia mah make uteuk wae. Kan orang lamun ngaji Quran, mun urang wiridan ngecerek tasbih ge da moal menang duit urang, kan? Ya, gugu we pangeran, usaha mah usaha we. Hate maneh hayang usaha nage digerakkeun, hate maneh nage menang nyeun pangeran, awak maneh menang nyeun pangeran, tanagana didamel ku pangeran, dikeresakeun ku pangeran. Mun maneh menang rezeki, da kabehan nage rezekina menang nyeun pangeran, tuluy disambungkeun, ditepungkeun jeung maneh ditepungkeun lagi ku pangeran.
maneh bisa daharna ge ngangkatkeun leungeunna ge di kekuatan ti pangeran kan manfaatna eta kadaharan teh kabehana ge ku pangeran nepi kana bah maneh nepi kana pejit maneh kabehana ge ku pangeran kabehana ge rezeki teh lain menang gidik maneh lain menang usaha maneh pedah maneh keluar ti imah tuluy menang rezeki lah lain teu saeutik nah maneh teu sadar waktu dina beuteung inung maneh pan maneh hirup kusaha dihirupkeun pan maneh ngagedean kusaha digedekeun pan maneh sehat kusaha disehatkeun pan maneh kuat kusaha dikuatkeun bisa mikir naon maneh dina jero beuteung inung maneh bisa ngomong boga akal bisa guda gidig bisa usaha cek maneh mun teu ngarah moal ngari bisa ngarah waktu dina beuteung inung maneh teu bisa mikir gitu bisa tapi maneh hirup kusaha dihirupkeun maneh terjaga kusaha dijaga tuh kan tuh nepi ka maneh gubrak ka alam dunya ya maneh teu bisa nanaon tapi maneh hirup maneh gede maneh jagjag maneh sehat beuki dieu beuki kasep gaya maneh pakaian gaya padahal maneh teu neangan pakaian teu nyieun pakaian kan maneh teu bisa lompang digaganong di aais ku inung maneh diganong ku bapa maneh gitu kan padahal maneh teu bisa nanaon mikir gitu bisa tapi dahareun susu asup kana pejit maneh iraha maneh usaha waktu keur budak teuh nya nah begitu ku pangeran maneh dibere akal caritana akal maneh sehat ai geus sehat maneh jadi goblok da maneh can dibere akal mah maneh teh bener maneh teh meme dibere akal mah maneh teh bener geus dibere akal tuluy maneh ngaku wah saya bisa sekarang mah sekarang kamu bisa nu kuring aya mah nu kuring nepi ka pasea maneh tuh geus dibere naon geus dibere akal nah, jadi goblok geus dibere akal teh aneh da memeh dibere akal mah maneh teh bener tauhid teh ka pangeran kabehana ge ku pangeran nu pangeran akhirna wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh ceuk pangeran saha nu tawakal ka Allah fa huwa hasbuh Allah ngajamin kusabab maneh dina jero beuteung bener keneh tawakalna ka pangeran teh kan keur budak bener keneh tawakalna ka pangeran teh maka datang jaminan ti pangeran fa huwa hasbuh geningan teu bisa lempang ge aya nu mangganongkeun teu bisa ngahuap aya nu manghuapankeun teu bisa usaha malah teu bisa mikir aya nu mangmikirkeun da bener keneh tawakalna ai geus dibere akal sehat caritana pinter malah jadi naon cenah jadi goblok maneh tuh kuduna dibere akal sehat teh kudu beuki yakin ka pangeran teh beuki yakin ini jero beuteung ge urang teh teu bisa kumaha keur budak teu bisa kumaha tuh kudu teh beuki yakin insyaallah matak ku Allah teh hantem di siniran afala taqilun aisyah teh gableg akal cek bahasa urang mah kitu teh afala taqilun teh atuh macana maneh masalah afala taqilun diatuh dogo lain gitu ai afala taqilun mah kuduna teh bari di kitu tadi degungkeun ai sia teh gableg akal kitu mikir sia kitu afala taqilun teh kitu ya urang teh mikir-mikir wae da ngadenge sorana alus sabab kori internasional afala taqilun padahal lain kitu kuduna mah afala taqilun sia gitu kan ai sia teh gableg akal kitu kakara-kara arti gitu mah gitu kan curing hak gitu urang ngadengkeun geunahna lagu atuh afala taqilun teh nya udah sabaraha kali mah ku pangeran teh diesek-esekeun afala taqilun eta teh diesek-esekeun ku pangeran ka urang ai sia teh gablek polo ai sia teh gablek akal ai sia teh mikir sakitu mun pibasaeun urang mah kitu afala taqilun teh ya pek baca dina Quran 'an sabaraha hiji afala taqilun masya Allah. Masya Allah. Nah, gitu. Ai urang teh mikir-mikir wae da ngadenge sorana alus sabab kori internasional. Afala taqilun teh kitu. Ya urang teh mikir-mikir wae da ngadenge sorana alus sabab kori internasional. Afala taqilun teh kitu. Pek baca dina Quran sabaraha hiji afala taqilun.
tah gitu. Allah 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 Allah. Ari geus boga akal jadi susah, ari memeh boga akal genah. Naon sababna orok genah? Eueuh nu stres. Naon sababna di jero beuteung eueuh nu stres? Ai geus boga akal malah geus jadi profesor jadi stres. Sekolah aja semoga gelar doktor nah jadi stres. Keur bolan mah teu stres, keur dina jero beuteung teu stres ya. Sebab dina jero beuteung mah masih murni tauhidna ka pangeran. Alastu bi rabbikum qalu bala. Ya. Jadi alastu bi rabbikum teh masih terus mengiang. Alastu bi rabbikum qalu bala. Aing teh lain pangeran sia teh ya, nu nyieun sia, nu ngurus sia, kitu hartina rabbi teh. Nu ngamiliki segala sesuatu sia, nu ngeresakeun segala sesuatu sia, nu ngarajaan ka sia, nu ngatur segala sesuatu sia. Kumaha harita dijawab di zaman arwah, alam arwah. Qalu bala. Kan tenan sumuhun Gusti, gamparan teh nu ngadamel abdi teh, gamparan teh nu ngurus abdi, gamparan nu ngatur abdi, gamparan tah alastu bi rabbukum qalu bala teh nempel keneh teh nepi ka budak. Ketika ku Allah dipasihan akal teh dipasihkeun ku Allah ka urang teh rek nguji iman urang, diuji ku akal tuh bere akal istri bere akal jadi pohon ke pangeran, jadi ningali kana sababe wungkul kan, ningali kana sababe wungkul jadi di aku atuh ku urang akhirnya tuh di mana ku urang geus di aku cek pangeran kumasia atau aya nama gitu. Begitu cek pangeran kumasia riweuh urang loba stres geus kitu mah mun we manggih faktor penyebabna gitu kan. Urang teh kakara genah hirup teh lamun teu manggih faktor penyebabna akhirna bunuh diri minum baygon teu kapanggih faktor penyebabna eta teh kitu teu. Tapi lamun bisa tawakal ka Allah ieu mah sok we gunakeun akal mah ngan ulah dijagokeun geus nu dijagokeun mah Allah geus sakitu. Men bisa tawakal ke Allah Ta'ala musing hirup nying harupan berbagai permasalahan oke mulai nu stres geus manggih para nabi stres hah? Ai para nabi anu digaji teu dakwahna anu digaji teu tuh nya ayeuna kan gaji karyawan rek dipotong cenah ku pemerintah cenah sekian persen ya pan geus stres ti heula bade aya keneh gajihna oge. Ai para nabi para rasul aya nu gagaji henteu eueuh kabehna ge. Para ulama nu ikhlas eueuh nu ngagaji sia. Aya nu stres eueuh stres. Ngurus anak batur deungeun-deungeun aya nu streseun eueuh nyiharupan berbagai permasalahan nu stres. Naon sabab? Sabab husnul tawakul, hade tawakalna ka pangeran, hade nyandarkeunana segala sesuatu ka Allah ya hade ya alus tawakalna kajen teuing boga anak ratusan moal stres ya, boga pamajikan opat moal stres ya. Nah sahabat datang di aku kur lain wa abdi kayak ngada mah sada paparin Allah titipan Allah gitu sadayana sangakeun deui ka Allah abdi teh tiasa naon-naon Gusti mugi ku Gusti dicangking mugi ku Gusti ditangtayungan mugi ku Gusti dirizkian mugi abdi teh tiasa diri abdi ge abdi teh tiasa naon berbuat kanggo diri abdi sadayana ti Gusti sangakeun ka Gusti namun disangakeun kecek pangeran teh heuh kumaha aing atuh ari kitu mah gitu. Kusabab ayeuna urang tawakalna kana akal urang, kana kemampuan urang, kana duit urang, kana usaha urang, kana jabatan urang, itu boga pamajikan hiji ge stres. Komo geus aya corona mah. Oh, masyaallah. Muter alam dunya teh.
Eta teh cacak pamajikan hiji, anakna hiji umur 2 gitu, terus hayang nginum baygon, teh kan? Nah sababna hate teu nyahoan ka pangeran. Disandarkeun teh karena kemampuan kuring sorangan, karena kabisa kuring, karena kaboga kuring. Kurang kabogana, leungit kamampuhanana, itu kan? Ya otomatis stres. Jelema nu yakin ka Allah, jelema nu nyandarkeun sagala rupana ka Allah, teh kabehanana dirawatan ku Allah geus kitu mah. Kumaha Allah we, fahuwa hasbuh teh kitu kumaha aing geus kitu mah. Dabongan sia nyaranekeun sagala rupana ka aing nya kumaha aing we. Lamun sia nyaranekeun kana kekuatan akal sia nya kumaha sia kitu. Kartos henteu? Tanu sok jadi sabab urang stres teh karena ceuk Allah kumaha naon cenah? Kumaha sia. Mun hayang ceuk Allah kumaha aing, urang tong ngagaduh-gaduh. Barang penting teh nyuhunkeun pituduh pitulung Allah, ngadoa ka pangeran ati teh. Tong boga rasa bisa, tong boga rasa boga, tong boga rasanya kabeh pitulung Allah. Ta eta teh la haula hate kitu. La haula wala quwata illa billah. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terus ngaji masa kitu kejang. Alhamdulillahirabbil alamin juga gerah SW. Alhamdulillah. 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 Buya minta doa kepada semuanya bahwa salah satu jamaah dari jamaah Buya Haji Abdul Karim yang ada di Riyadh, beliau mengakikahi putranya yang baru lahir. Kasih nama sama Buya ya, Syawal Muhammad Abdul Rashid atau Muhammad Syawal Abdul Rashid. Mudah-mudahan bayi yang baru lahir ya hadiah dari Allah, anugerah dari Allah, dan sekaligus titipan dari Allah. Semoga dipilih oleh Allah menjadi hambanya yang Allah cintai, yang dicintai oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga yang dicintai oleh semua para kekasih Allah, oleh semua makhluk Allah, dan dijaga dari segala kejelekan zahir dan batin di dunia dan di akhiratnya. Dipanjangkan umurnya dengan penuh hidayah dan taufiknya, penuh anugerahnya, penuh petunjuk dan pertolongannya, penuh rizki ya, hissi yang ma'nawi, dan juga dikasih keimanan, ditetapkan keimanan dan keislamannya, dan disempurnakan iman Islamnya. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Lalu yang kedua, ada salah seorang ada 2 santri, yang satu laki yang satu perempuan, kemarin di akadin ya, akad nikah, tapi yang perempuannya masih mesantren, yang laki-lakinya masih mesantren. Laki-lakinya sudah selesai kelas 6 di sini ya, lalu nanti akan khidmah di sini. Lalu kemarin istrinya masih kelas 5, 1 tahun lagi ya, mesantrennya di sini sampai kelas 6. Dari kelas 6 diteruskan ke Ma'had Ali insyaallah di sini. Ya, doakan udah diakadin, mudah-mudahan sudah akad nikah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan dalam segala kebaikan ya, diberkahkan dalam segala suatunya, dan kasih futuh di dalam ilmu, dijaga dari segala kejelekan. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لم ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر السر أنت أكرم من ستر وصلاة الله من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صعب المصابيح الغرر أمريتك وأروت الجيش بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وبطيني وظاهري أمريت كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء هامير على معاشي ومعادي أمريت كفا سبحت على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطيني وظاهري يسير الأمر إن هذا الأمر علينا عظوما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب يسير الأمر علينا سرعة إن هذا الأمر علينا عظوما يا كريما أنت رب الكرماء يسير الأمر إن ذا الأمر علينا عظوما واستجب منا يا كريما أنت رب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروع واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلة وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Jazakumullah kepada semuanya para jamaah yang telah ikut andil dalam berjuang di jalan Allah. Ada yang dengan tenaga, alhamdulillah. Ada yang dengan dana, ada yang dengan doa dan warna-warni kebaikan. Semoga Allah membalasnya dengan sebaik-baiknya balasan. Dan dibariskan di barisan para pejuang di jalan Allah nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan istirahat. Shallu ala Nabi Muhammad. Udah makan belum?